teman kita banyak yang di luar negeri, kayak Pak Ilyasak saya lihat itu ada di Qatar kelihatan tadi. Kemudian Pak Budi Santoso pernah ke Angola, kemudian Aston dan beberapa teman sempat di Amerika, juga ada yang ke Australia. Karena memang menyebar ke seluruh dunia dan semakin banyak. Di dunia juga kelihatan bahwa negara-negara yang mulai menemukan gas dan bikin LNG itu juga semakin banyak. Kita lihat di sini yang mengekspor itu ada yang bilang sekitar di atas 20, sedangkan yang mengimpor itu sudah menjadi mendekati 40. Jadi banyak sekali sekarang LNG di mana-mana. Nah, ini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman yang masih punya kemampuan untuk bisa bekerja di mana-mana itu bisa terbuka, atau anak-anak kita semoga bisa nantinya juga bisa memanfaatkan bisnis LNG. Untuk di Indonesia itu kita yang di Arun sudah, yang di Bontang masih jalan dan sudah mulai menurun dari 8 trin menjadi sekitar maksimum 4 trin, kadang-kadang 3 trin, dan kadang-kadang nanti bisa menjadi 2 dan bisa menjadi 1, atau terakhir bisa tutup. Donggi yang baru dibangun, beberapa teman mungkin juga sudah bekerja di sana, di Donggi. Kemudian Tangguh juga mungkin beberapa teman juga bekerja di Tangguh dari Arun, itu dari Bibi di Papua, dan di Kalimantan Utara itu baru kemarin ada kesepakatan untuk membangun mini LNG sangat kecil di daerah Nunukan sana, Bunyu, dekat-dekat Bunyu sana itu. Nah, untuk penerima LNG, yang pertama kali waktu itu adalah di Nusantara Regas di Tanjung Priuk. Itu dioperasikan oleh PGN dan Pertamina, dan sekarang Pertamina PGN jadi satu. Kemudian Arun, alhamdulillah berhasil kita mengconvince pemerintah untuk jangan dibangun di Belawan, tapi kita hidupkan Arun, sehingga alhamdulillah Arun bisa hidup. Dan tadi Pak Zubir sudah menjelaskan bahwa kehidupan di Arun alhamdulillah sudah lumayan. Kalau tidak ada Arun Regas mungkin ya benar-benar memprihatinkan, mungkin kayak Pangkalan Brandan. Jadi ini alhamdulillah kita bisa menghidupkan Arun. Kemudian yang di Belawan itu oleh PGN dipindahkan ke Lampung, tapi bisnisnya juga tidak berjalan seperti diharapkan. Jadi ini masih kurang maksimal operasinya. Ada juga LNG kecil, penerima LNG kecil di Bali. Jadi memang semakin banyak yang di Indonesia, dan ke depan juga akan semakin banyak, termasuk LNG kecil yang nanti ada di Banda Aceh maupun di Nias. Ini seperti yang di sini. Sebetulnya kalau kita lihat LNG tadi yang dari Arun ini akan dikirim juga nanti pakai, mungkin kalau nggak kapal juga jalan darat untuk dikirim ke Kuring Raya, ada regasifikasi. Diharapkan tahun ini Pertamina sudah diminta untuk menjalankan itu, dan juga di Nias. Kalau ini mungkin pakai, mungkin jalan dulu pakai terus kemudian pakai kapal. Maaf. Nah, sebetulnya di Aceh masih ada beberapa potensi cadangan, tapi tidak bisa sebesar Arun, karena Arun itu cadangan yang sangat besar, sekitar 14 TCF. Kalau kita lihat itu ada yang sudah ketemu itu di Blok A, sekarang sudah dioperasikan oleh Medco, tapi masih ada tambahan cadangan 1,2, tapi gasnya nggak sebagus Arun. Ada Pase, kecil sekali. Ini bayangannya ini kan 1.200. Kalau ini kan 1,2 TCF, kalau Arun dulu sekitar 14 TCF. Sangat beda ukurannya. Yang paling besar yang di orang-orang suka sebutkan itu Andaman, itu sekitar 3 TCF, Andaman 2 1,4, Andaman 3 sekitar 3 TCF. Kemudian ada di sini ada blok Lok Semawe sekitar 2,4. Ini sudah prospek tapi belum ditajak, belum tahu bahwa ada isinya apa tidak. Jadi yang hijau ini yang sudah ada isinya, yang gambar merah dan biru ini harus kita buktikan bahwa ada isinya.
Kembali ke Arun Riges, pada waktu itu setelah kita rubah, kita juga membangun pipa ke Medan, ke Belawan, sehingga sekitar 300 kilo, sehingga di konsumen yang paling besar adalah di Belawan, PLN. Harapan kita yang teman-teman di Handok Belawan apa itu, harusnya yang teman-teman di itu belum masuk. Belawan itu tidak mati-mati lagi listriknya karena gasnya sudah ada. Nah, PLN juga sekarang malah kelebihan listrik, jadi harapannya tidak bermasalah. Kemudian dibangun lagi dari Belawan ini ke kawasan industri yang di Medan dan juga di Seimangke. Nah, ini Seimangke ini adalah salah satu kawasan yang akan dibangun dan akan bersaing sebetulnya dengan kawasan yang di Arun, karena Arun setelah Pak Jokowi meresmikan itu di Arun tahun 2014, pada waktu itu juga diresmikan juga kawasan di Sabang, kawasan ekonomi khusus di Sabang, dan Pak Fauzi lah yang sempat menjadi kepala badan otorita di Sabang. Kemudian di Arun juga dibikin kawasan ekonomi khusus. Harapannya sih Pak Jokowi pada waktu itu segera berkembang di kawasan Sabang sama di Arun. Kalau di Sabang memang infrastrukturnya belum banyak. Di Arun sebetulnya kita bisa memanfaatkan infrastruktur. Nah, ini yang sebetulnya modalnya sudah banyak dan kita sudah punya pipa, punya terminal, sehingga sebetulnya ini jauh lebih favorable dibandingkan kawasan-kawasan industri yang lain, dan masyarakatnya sebetulnya diharapkan juga sudah terbiasa dengan industri, punya perumahan, punya airport, dan sebagainya. Nah, ini rencana Pertamina sebetulnya untuk kawasan Arun itu pertama yang Perta Arun Gas sudah jalan, alhamdulillah. Dan di sini sudah dimanfaatkan tangki, ada 5 tangki, 2 tangki sudah dimanfaatkan untuk Perta Arun Gas, 2 dipakai juga untuk trading. Jadi ini yang gambar trading itu ada sebelah kanan sini. Arun itu bisa nanti LNG dari Australia atau dari Pertamina, dia kan punya LNG dari entah dari Amerika dan sebagainya, dia bikin trading. Kemudian dibagi-bagi di di Kepeng ke Kamboja, Myanmar, Bangladesh, dan juga untuk mensuplai kapal-kapal yang mereka sekarang mulai menuju ke bahan bakar LNG. Jadi ini akan menjadi agak ramai di situ. Kemudian ada logistik shore base, diharapkan ada cold storage, ini sedang kita push Pertamina untuk segera merealisasikan, karena cold storage bagus untuk nelayan. Dan ada beberapa yang kita sampaikan. Yang sebetulnya benar-benar nendang dan membuat kehidupan Lok Sumawe mungkin bisa sama dengan Balikpapan atau Cilacap, itu kalau kita itu membuat kilang refinery. Dan ini Pak Yoga ada di sini. Pak Yoga, izin Pak memakai Rinder Energia. Ini Pak Yoga dengan teman-teman Arun berjuang pada waktu itu bagaimana caranya menghidupkan Arun dan mempropos ke pemerintah untuk memanfaatkan Arun menjadi kilang refinery. Dan sempat berapa kali dicoba tetapi gagal, masih belum berhasil, mohon maaf. Kita bersaing dengan Bontang, akhirnya Bontang berhenti, kita masih hidup dan bersaing dengan Seimangke, diharapkan juga ini juga masih bisa menjadi kandidat yang bagus untuk kita jadikan refinery. Jadi mohon doanya untuk seperti itu. Cuma mohon supportnya dari teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, bahwa sebetulnya kita ini harus merubah sesuatu di sini yang supaya menjadi investor friendly. Karena kita lihat kalau tadi gambarnya Pak Zubair kan kelihatannya bagus-bagus ya. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke dalam, mau masuk ke pabrik itu, kita bisa lihat perumahan-perumahan itu banyak sekali dari teman-teman dari Iqbal, saudara-saudara kita dari Iqbal itu yang merasa bahwa belum selesai. Mungkin Pak Jami nanti bisa membantu bagaimana menyelesaikan ini, karena ini PR kita. Kalau
ini masih ada, maka investor pasti akan sulit untuk berani investasi di sini yang biayanya miliaran dolar ya. Kalau refinery itu bisa 7 sampai 14 miliar dolar. Dan ini pasti mereka menginginkan kondisinya sangat kondusif. Nah, ini yang sedang kita usahakan. Mohon doanya, mohon supportnya. Siapa yang bisa membantu? Kalau kita sewu gampong, kita bisa membuat kondisi di Lok Sumawe terutama itu bisa menjadi investor friendly. Orang-orang itu merasa aman untuk bisa investasi di situ. Kira-kira itu, jadi sekali lagi mohon doa dan supportnya agar yang terbaik bisa kita buat di Arun dan Aceh. Mungkin kira-kira begitu. Alhamdulillah yang Arun yang kita harus bisa mensyukuri, Arun masih hidup. Tapi kita ingin lebih lagi supaya Arun itu bisa hidupnya seperti kayak Balikpapan, kayak Cilacap, dan itu hanya bisa kalau kita bisa mendapatkan investasi. Satu lagi ya, investasi ini untuk yang refinery itu memang beda dengan LNG. Kalau LNG itu kita punya modal gas yang ada di dalam tanah kita di situ. Jadi investor datang karena ada gasnya. Tapi kalau refinery itu, kita itu nggak punya gas, nggak punya apa-apa. Sehingga mereka investasi karena minyak yang mau diolah itu dari luar. Sehingga waktu kita mau investor datang itu, mereka hanya melihat ini strategis apa enggak tempatnya, ini investor friendly apa tidak. Nah, itulah yang menyebabkan ini sangat berbeda. Selain itu juga refinery itu marginnya sangat kecil, keekonomiannya sangat kecil sehingga mereka butuh kepastian yang sangat secure untuk supaya investor itu bisa invest dengan aman dan mereka mendapatkan modalnya bisa kembali dengan baik. Sekali lagi mohon doanya karena banyak yang sudah mencoba untuk berbuat ini, mulai dari Pak Yoga, Pak Fauzi, semuanya itu sudah mencoba, tapi kayaknya mungkin Tuhan belum memberikan timingnya yang pas. Moga-moga dalam waktu dekat ini kalau kita semuanya bisa bersinergi dan kita sama-sama mencoba menarik dan mencari dan menarik investor, moga-moga semakin banyak investasi dan harapannya Arun bisa kembali seperti dulu lagi, menjadi gemerlapan, menjadi tempat yang kita tuju untuk menjadi idaman kita untuk kembali ke Lok Sumawe. Demikian Bapak-Bapak, Ibu semuanya, sekali lagi mohon doanya, semoga kita bisa mewujudkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Nanang. Sekarang Bu Rini atau Pak Subakir bersiap untuk update keuangan Permata ini. Pak Fauji, apa memang demikian? Saya di-unmute gimana? Share screen-nya nggak di... Di Pak Koco dihilangkan. Ini. Oke, sudah ya? Stop share. Oke, siap. Terima kasih. Pak Fauji, silakan mempersilakan Pak Subakir atau Bu Rini. Boleh, Bu Rini udah siap? Mana nih? Kalau apa bisa diwakilkan ke Pak Subakir yang sudah muncul nih? Sekarang tadi ya. Halo Nanti.